Luka, mau sebaik apapun proses penyembuhannya, mau selama apapun waktu yang digunakan untuk proses penyembuhan, luka tidak akan pernah benar-benar hilang. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mami Uci. Terima kasih ya sudah klik channel ini. Kali ini Mami akan membahas tentang cara mengubah luka menjadi sumber kebebasan, sumber kebahagiaan, dan sumber energi kreatif. Jadi, simak ya. Setiap orang pernah terluka, baik itu karena kegagalan, kehilangan, pengkhianatan, atau karena masa lalu yang sulit. Luka emosional adalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa kita hindari. Namun, di balik rasa sakit yang menghantam jiwa, tersembunyi potensi besar untuk tumbuh dan berubah menjadi lebih kuat. Luka itu, mau bagaimanapun cara penyembuhannya, tetap akan meninggalkan bekas. Karena itu, luka tidak perlu disembuhkan, cukup dipahami agar menjadi sumber kebijaksanaan. Luka tidak selamanya membawa penderitaan. Ia bisa menjadi sumber energi transformasi jika kita tahu cara memeliharanya dengan benar. Berikut 7 cara mengubah luka menjadi sumber kebebasan, kebahagiaan, dan sumber energi kreatif. Yang pertama, akui luka tanpa menjadikannya sebagai identitas. Ketika seseorang disakiti dalam sebuah hubungan di masa lalu, dia akan merasa nyaman dengan identitas sebagai korban, sehingga itu menjadi alasan dia untuk sulit percaya kepada orang lain lagi. Padahal, di saat luka itu dijadikan sebagai identitas, kita justru tidak berkembang. Kita justru diam di tempat dengan identitas sebagai korban. Kedua, ubah rasa sakit menjadi rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu sebenarnya mengubah proses penderitaan menjadi proses belajar. Karena kebanyakan orang justru melawan rasa sakit. Padahal rasa sakit bisa menjadi jendela kita untuk mengenal diri kita sendiri. Yang ketiga, hadapi. Jangan dialihkan. Menghadapi luka berarti berani duduk bersama dengan perasaan yang tidak nyaman. Banyak yang mengalihkan rasa sakit dengan menenggelamkan diri dengan pekerjaan yang luar biasa sibuknya. Atau mencari pelarian lewat hiburan yang tanpa henti. Namun, cara ini hanya mengalihkan luka untuk sesaat. Karena di saat semua kegiatan ini berakhir, di saat pikiran mulai tenang, maka luka akan kembali muncul. Keempat, gunakan luka sebagai cermin, bukan penghakiman. Ketika kita menjadikan luka sebagai cermin, maka kita bisa melihat ternyata banyak hal tidak seburuk kelihatannya. Kita bisa melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan diri kita. Yang kelima, temukan arti, bukan alasan. Kita sering mencari alasan atas penderitaan agar terlihat masuk akal. Tapi, mencari alasan sering berujung pada pembenaran, bukan pemahaman. Sebaliknya, mencari arti berarti menerima kenyataan dan mulai menjalani awal yang baru dengan lebih baik. Keenam, gunakan luka sebagai bahan empati. Empati yang lahir dari luka adalah bentuk cinta yang paling tulus. Orang yang tidak pernah terluka cenderung sulit memahami penderitaan orang lain. Saat kamu pernah ditinggalkan, kamu pasti cenderung lebih peka terhadap kesepian orang lain. Ketika kamu tahu rasanya gagal, kamu pasti lebih bijak dalam menasehati tanpa menghakimi. Yang ketujuh, jadikan luka sebagai energi kreatif. Olah luka menjadi energi kreatif untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa. Salurkan emosi dari luka ke hal-hal yang lebih bermakna, seperti menulis, melukis, lalu bagikan. Banyak karya besar yang dihasilkan dari hati yang luka. Kesimpulannya, luka, mau sebaik apapun proses penyembuhannya, mau selama apapun waktu yang digunakan untuk proses penyembuhan, luka tidak akan pernah benar-benar hilang. Maka dari itu, ubah cara pandang kita terhadap luka. Saat makna berubah, maka rasa pun akan berubah. Luka bukan akhir dari segalanya.
Bisa jadi itu adalah awal transformasi diri kita untuk menjadi lebih bermakna. Maka dari itu, jangan menghindar. Hadapilah dan maknailah. Jadikan luka sebagai bahan bakar perubahan untuk menguatkan, sebagai guru terbaik bagi diri kita sendiri, sebagai latihan jiwa yang mengajarkan kita bagaimana bertahan, berpikir jernih, dan tidak dikendalikan oleh emosi sesaat. Jadikan luka untuk mengubah cerita hidup kita, dan bagikan luka yang telah kita sembuhkan untuk memberi kekuatan dan inspirasi bagi orang lain. Membagikan luka bukan berarti membuka kembali luka lama, tapi menunjukkan bahwa luka itu pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dengan berbagi, kita bisa membantu orang lain merasa bahwa dia tidak sendirian. Menggunakan pengalaman kita untuk menolong orang lain, walau hanya sekedar menjadi teman yang mampu mendengar dengan empati. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan Mami yang berikutnya. Dah, assalamualaikum.